Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudaraku yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak. Senang berjumpa kembali menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, di akhir zaman ini iblis berusaha dengan gencar-gencarnya menyerang anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, dengan kebimbangan selain ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat, dan iblis berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke dalam penghukuman. Iblis mau supaya manusia tidak lagi percaya dan beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, melainkan percaya kepada tipu muslihat dan dustanya. Jelas sekali bahwa kebimbangan adalah musuh dari iman saudara. Selama kebimbangan menguasai hati dan pikiran seseorang, mustahil ia mempercayai janji Tuhan yang tertulis di Alkitab. Secara fisik mungkin saja seseorang berada di ruang ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya firman tersebut tidak lagi mendapat tempat di hati dan pikirannya. Artinya bahwa di dalam hatinya hanya ada kebimbangan, ketakutan, keraguan, dan sebagainya. Dan itu membuat hatinya sudah direnggut oleh iblis, saudara. Secara manusia, Abraham punya alasan menjadi bimbang ketika Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kenapa Abraham memiliki alasan untuk bimbang? Sebab ketika mendengar janji Tuhan tersebut, usianya tidak lagi muda alias sudah tua saudara. Dan istrinya Sarah juga sudah menopause, yang secara ilmu kedokteran sudah mustahil untuk memiliki keturunan. Lalu bagaimana respons Abraham ketika mendengar hal itu? Yaitu, percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bahkan Sarah sempat tertawa ketika mendengar janji Tuhan tentang hal itu, saudara. Bisa jadi dia merasa mustahil atau tidak mungkin, karena memang sudah tua. Tetapi pada akhirnya mereka melihat janji Tuhan tersebut digenapi. Firman Tuhan berkata, "Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya." Penantian yang dijalani Abraham bukanlah penantian yang singkat, namun butuh waktu yang cukup lama. Kita tahu bahwa menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Belum lagi kondisi fisiknya yang sudah menua dan melemah. Sesungguhnya Abraham punya alasan untuk berhenti berharap. Namun ia tetap memegang teguh janji Tuhan dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, seringkali keadaan atau situasi di sekitar kita mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik, malah terkadang tampak semakin buruk.
Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya lebih mujur dan mendapatkan segala yang diinginkan. Dalam keadaan seperti ini tidak jarang dari kita mulai ragu, bertanya, hilang kepercayaan, mulai kendor beribadah, dan lama-lama akhirnya undur meninggalkan Tuhan. Perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita. Orang percaya yang mampu melewati proses ini akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas, mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, membuat kita tetap fokus dalam menanti janji Tuhan, dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Walaupun keadaan yang saudara alami sedang buruk dan sepertinya tidak ada perubahan, jangan pernah kita kecewa, putus asa, atau menyalahkan Tuhan dan berpikir bahwa Ia lupa dengan janji-janjinya, saudara. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karena itu singkirkanlah kebimbangan di hati kita, saudara. Sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang tidak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Milikilah keyakinan akan kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Mari saudaraku, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu, jangan kita mau diperdaya oleh iblis dengan segala intimidasinya. Tetapi percayalah dengan segenap hati kuasa Tuhan dan firman-Nya, sebab Tuhan yang berjanji dan pasti ditepati dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk memegang dan mempercayai setiap janji-janji Tuhan, sehingga kami tidak bimbang dan ragu. Ajar kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami mampu mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu saat ini bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, Tuhan lepaskan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, memberkati mereka, menolong mereka, menghibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia secara khusus saat ini menghadapi pekerjaan yang sulit dan berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 yang luar biasa dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Bangsa kami dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Dan berdoa bagi setiap pasien COVID yang saat ini mendengar program ini, Tuhan tolong belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saja menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.